Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Faris Fahmi, NIM 1911222 dari kelas 5C reguler pagi, akan menjelaskan tentang pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik atau terbaik yang mampu memuaskan pelanggan dan harus sesuai dengan standar, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memenuhi atau memuaskan pelanggan atau masyarakat serta fokus kepada pelanggan. Pelayanan prima yaitu pelayanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, namun juga dapat melampauinya secara terkontrol dan berkesinambungan. Sasarannya tidak lagi kepuasan, tetapi loyalitas pelanggan. Untuk pelayanan prima yang pelayanan yang memuaskan pelanggan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu physical performance, yaitu apakah penampilannya prima. Yang kedua, service delivery, yaitu apakah penyampaiannya prima. Dan ketiga, kompetensi, apakah kemampuannya prima. Untuk penampilan fisik yang prima, tata rambut, pakaian seragam, make up, kuku, sepatu, postur tubuh, berat badan, kebersihan diri, kerapihan, cara senyum, cara berjalan, cara bertutur kata, penggunaan kata, dan kepekaan terhadap bahasa tubuh. Yang kedua, untuk delivery of service yang prima, seperti kerelaan untuk melayani, kepedulian, kecepatan memberi respon dalam pelayanan, kesediaan untuk membantu klien, percaya diri, dan kesabaran profesional dalam menyampaikan pelayanan, ketaatan pada prosedur. Dan ketiga, kompetensi yang prima, seperti pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan, pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan asuhan atau tindakan klinik. Kemudian disiplin, seperti ketepatan dan kecepatan memberi respon terhadap instruksi dan petunjuk respect, dan kortesi terhadap rekan kerja, kemampuan bekerja harmonis dengan rekan kerja. Terdapat 4 alasan mengapa pelayanan prima itu penting. 1. Pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang. 2. Persaingan yang semakin tajam. 3. Pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Keempat, pelayanan pelanggan prima memiliki makna ekonomi. Berikutnya, indikator pelayanan prima. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan dari prosedur untuk dipahami dan pelaksanaan, persyaratan mudah diperoleh dan tidak menambah beban masyarakat. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Kejelasan dan kepastian itu tentang hak dan kewajiban pemberi dan penerima jelas. Unit dan penjabat diatur jelas dan pasti tentang tanggung jawab dan kewenangan. Persyaratan teknis dan administrasi jelas dan terkait dengan produk. Kemudian jadwal waktu proses pentahapan jelas. Pola tarif sesuai peraturan perundangan. Ada pejabat bertugas menerima keluhan masyarakat. Yang ketiga yaitu keamanan. Terdiri dari proses pelayanan memberikan tercapai, mutu, ketepatan jadwal, kepastian persyaratan, biaya pelayanan, serta sikap ramah dan sopan. Dan produk pelayanan menjamin keabsahan, kepastian, perlindungan hukum, dan alat bukti sah. Yang keempat yaitu keterbukaan. Keterbukaan seperti informasi pengaturan, mekanisme, atau prosedur terbuka, luas, mudah ditemui, diketahui, dan dipahami. Penyebaran informasi dalam bentuk media informasi. Yang kelima, efisien. Pola pelayanan sesuai sifat dan jenis pelayanan. Mekanisme dan prosedur pelayanan sesuai dengan struktur organisasi. Diperjelas dengan bagan alir. Unit kerja dan tata kerja terkait langsung dengan pelayanan. Penanganan proses dilakukan sesuai kewenangan, kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana. Yang keenam, ekonomis. Pola tarif atau biaya sesuai kemampuan masyarakat termasuk tidak mampu. Mekanisme pembayaran mudah dan tidak menimbulkan biaya tinggi. Berlaku sistem pengendalian dan pengawasan pemungutan biaya atau tarif. Yang ketujuh yaitu keadilan. Cakupan atau jangkauan pelayanan luas dan merata. Pemberian pelayanan secara tertib, teratur, adil, serta tidak ada perbedaan. Dan ke-8 yaitu ketepatan waktu. Kepastian waktu penyelesaian, proses penyelesaian sesuai jadwal. Yang ke-9, kebersihan. Tersedia tempat sampah tertutup dan proporsional. Ruangan dalam keadaan bersih dan selalu dibersihkan 2 kali sehari.
WC dan kamar mandi bersih, tidak bau, dan tersedia air bersih. Ada petugas kebersihan halaman dan lingkungan serta sesuai jadwal kerja. Petugas memakai pakaian bersih dan sesuai ketetapan. Yang ke-10, kinerja. Cakupan pelayanan sesuai kemampuan optimal. Pelayanan tersedia dalam jumlah dan jenis sesuai dengan standar. Dan terakhir, ada 4 langkah pelayanan prima kepada pelanggan, yaitu pertama, sampaikan sikap positif. Kedua, kenalilah kebutuhan pelanggan. Ketiga, penuhilah kebutuhan pelanggan Anda. Dan keempat, pastikan pelanggan Anda kembali lagi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.